Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari kitab yang silsilah ini kita sudah di akhir dari kitab tentang 6 kaidah dalam kehidupan. Sekali lagi, kitab silsilah yang kita pelajari ini, alhamdulillah, ini yang dipelajari di Masjid Nabawi, dan ini juga yang menjadi dipelajari dari matan-matan ilmiah yang ada di kota Mekah. Dan di pertemuan kali ini kita berada di pertemuan yang ke-6 dari 6 kaidah kehidupan yang selayaknya untuk kita miliki bersama. Di kaidah yang ke-6 adalah al-aslu as-sadis, raddus syubhati allati wada'a syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wa ittiba'il ara wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Yaitu hendaknya kita juga memahami, hendaknya kita menolak syubhat-syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan berpikir, pikiran-pikiran yang membahayakan. Khususnya dalam ini allati wada'a syaitan, yang diletakkan oleh syaitan atau tentara-tentara syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah, agar kita meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di kalangan manusia yang mengatakan, kenapa harus berpegang kepada Al-Quran? Bukankah manusia memiliki akal yang dia bisa berpikir untuk menimbang? Sebagaimana yang telah kita jawab dari pertemuan sebelumnya, kalau manusia dengan akalnya menjadi timbangan ini baik ini buruk, maka akal siapa yang kita dahulukan? Akal mereka atau akal kita? Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya itu akal bertingkat-tingkat. Dan kalau kita telah memilih orang yang paling cerdas sekalipun di muka bumi dengan akalnya, kita menimbang, maka pasti dia tidak elegan disebabkan memiliki batas waktu yang dimana kecerdasan berfikirnya itu ada. Semakin tua semakin lemah dia berpikir, maka tidak ada lagi yang bisa kita jadikan patokan. Dan kalau memang akalnya seseorang, bahkan orang jenius sekalipun, yang kita jadikan patokan, bukankah manusia di dalamnya ada jiwa yang mengantarkan kepada keburukan, ada jiwa yang mengantarkan kepada keuntungan pribadi, sehingga terkadang pada suatu keadaan, suatu hukum, pasti dia akan berpaling untuk menguntungkan dirinya, berpaling untuk memberikan hal-hal yang bisa memberikan dampak positif saja pada dirinya atau melindungi dirinya. Maka dari itu, sekali lagi, tidak ada yang tidak bisa untuk kita lakukan, untuk kita menjadikan istinbat hukum kecuali dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara tentara-tentara syaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang mengatakan tidak usah belajar hadis. Kenapa? Karena hadis sekarang itu orang yang buat. Bahkan orang di dekat-dekat kita banyak mengatakan Nabi meninggal 1400 tahun yang lalu. Hadis-hadis Nabi itu semuanya orang yang buat-buat, bukan lagi Nabi. Dari mana kita tahu kalau Nabi yang mengucapkan itu? Sedangkan Nabi sudah lama meninggal. Maka jawabannya, orang ini karena dia kebodohannya. Di kalangan para ulama, walaupun jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak kita dengan dirinya, tapi para ulama telah menetapkan kaedah-kaedah syar'i, yaitu tentang bagaimana mempelajari sanad kepada Nabi dengan sejarah yang kuat, dengan keketatan yang sangat ketat. Ada namanya ilmu mustalah hadis, ilmu yang mempelajari hadis ini sahih atau hasan, hadis ini lemahnya berat, ringan atau menengah. Kalau cuma hafalannya yang rusak, sejarah hidupnya yang agak kelam, itu tidak mungkin akan dianggap menjadi hadis yang sahih.
Itu sudah dipelajari dari kalangan para ulama. Sejarahnya, siapa murid-muridnya, siapa yang guru-gurunya, apakah sampai kepada Nabi silsilah gurunya atau tidak. Itu para ulama telah menetapkan kaidah yang sangat ketat, sehingga kedustaan-kedustaan itu hadis pasti akan ternampakkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya meninggalkan hadis disebabkan karena jauhnya jarak kita dengan Nabi, maka itu adalah kedustaan yang sangat dusta. Disebabkan para ulama telah mempelajari dengan ketat. Maka dari itu perkataan-perkataan Imam Syafi'i sampai hari ini terwariskan. Padahal Imam Syafi'i kita tahu bahwa dia adalah orang yang sangat jauh jaraknya dengan kita. Tapi Imam Syafi'i dekat dengan Nabi. Imam Syafi'i belajar langsung kepada tabi'in. Ada bahkan mengatakan sahabat. Jaraknya cuma 2 generasi, yaitu Imam Malik. Dan Imam Malik langsung belajar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kepada Nabi. Jadi cuma 2 generasi sudah sampai masuk ke dalam sejarah Imam Syafi'i, sehingga sangat sedikit dipelajari dari Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik ada sahabat langsung kepada Nabi. Dan itu terpelajari, dan cuma hanya orang-orang jahil yang tidak mempelajari pelajaran-pelajaran yang ini, sehingga ia mengatakan kita meninggalkan saja Al-Quran atau Sunnah. Dari syubhat lagi, dari kerancuan berpikir, kenapa kita harus mempelajari keburukan-keburukan ini? Karena banyaknya kerancuan berpikir di kalangan orang-orang yang menginginkan agar seseorang jauh dari Al-Quran, agar seseorang jauh dari hadis, sehingga orang tersebut hanya memperturutkan pikiran-pikiran yang mengantarkan kepada kesesatan dan hanya mengantarkan kepada syahwat-syahwat. Karena sekali lagi, seandainya bukan karena Al-Quran, maka manusia bagaikan hewan ternak saja. Itu yang harus kita yakini bersama, bahwasanya kedatangan Al-Quran itu merupakan rahmat yang terbesar bagi semua kalangan, orang kaya maupun miskin, orang yang di bawah ataupun orang atas. Dan Al-Quran tidak mendatangkan suatu hukum kecuali keadilan, kecuali keserasian, kecuali pasti yang paling moderat dari moderat. Seandainya seseorang mengeluarkan satu undang-undang, khususnya di negara kita, itu berapa ribu orang yang terkumpulkan, berapa miliar biaya terhabiskan. Ketika telah menjadi suatu keputusan, suatu hukum, itu belum ada jaminannya bahwa hukum tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat dan memberikan kejaminan di atas keadilan. Tapi Al-Quran, Allahu Akbar, segala sesuatunya telah jelas, dan segala sesuatunya pasti mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Di antara syubhat lagi, kerancuan berpikir terhadap Al-Quran mengatakan tidak boleh seseorang langsung saja mengambil dengan Al-Quran. Harus kembali kepada para ulama, harus kembali kepada Habib, harus kembali kepada para mujtahid. Karena makna-makna Al-Quran tidak boleh diambil begitu saja. Maka kita katakan itu benar. Tapi tidak semua ayat, bahkan lebih banyaknya ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami walaupun orang tidak pernah belajar, dengan bahasa-bahasa ilmu-ilmu kaidah Al-Quran seluruhnya. Memang kita pahami bahwa kaidah mempelajari Al-Quran, kalau kita ingin belajar menjadi ahli tafsir, itu lebih dari 100 kaidah ilmu yang harus kita pahami. Harus kita ketahui hukumnya berlaku atau tidak. Ayat ini Mekah atau Madaniyah, diturunkan pagi atau malam hari, siang atau malam hari, dalam keadaan musim panas atau musim dingin, itu betul. Tapi kebanyakan ayat di dalam Al-Quran itu diperintahkan dan diketahui walaupun oleh orang-orang awam. Maka dari itu, misalnya di dalam ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, pemilik, penguasa, pengatur, dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Ini walaupun orang awam tahu. Kamu hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian di ayat lain,
Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Tanpa orang menjadi ahli tafsir, orang paham. Jangan mendekati zina pandangan, zina pendengaran, apalagi zina betulan. Ini jelas ayatnya. Maka dari itu dijawab sebagaimana yang dinukil dalam kitab Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu memang di dalam Al-Quran ada 3 pembahasan. Ada yang diketahui oleh semua kalangan, yaitu ayat-ayat hukum, dan ini kebanyakannya di dalam Al-Quran. Dan ada yang diketahui khusus oleh orang-orang yang alim, yaitu para ulama yang mengerahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari Al-Quran dengan mempelajari ilmu nahu, mempelajari usul tafsir, mempelajari sejarah, mempelajari kekuatan dan selainnya. Itu memang, dan ada yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 ilmu di dalam Al-Quran. Yang pertama, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Dan yang ketiga, diketahui oleh semua kalangan. Dan yang kebanyakan yang lahir di dalam Al-Quran, itu yang diketahui oleh banyak kalangan. Ada ayat-ayat tertentu tidak diketahui, tapi seandainya orang mengetahui yang diketahui semua kalangan, maka itu sudah cukup baginya untuk menjadi pedoman kehidupannya. Ini yang harus kita pahami. Keburukan-keburukan yang merajalela, yang telah tersebar di banyak penjuru dunia, agar kita menghindar darinya, sehingga kebahagiaan demi kebahagiaan masuk di dalam dada. Karena kata para ulama, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litauqihi. Sesungguhnya saya mempelajari keburukan bukan agar saya terjatuh dalam keburukan, tapi saya mempelajari keburukan agar bisa terhindar dari keburukan. Dan sekali lagi, kehidupan ini tidak akan sejahtera, kehidupan ini tidak akan merasakan ketenangan kecuali semua akan kembali kepada Al-Quran. Siapa yang dah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka jangan pernah mengharapkan kejayaan, jangan pernah mengharapkan ketenangan, baik dalam pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, bahkan bernegara. Itu tidak akan dirasakan kecuali kembali kepada Al-Quran, apalagi hukum-hukumnya. Semoga bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari sejarah-sejarah dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan itu semua. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua di kajian subuh ini. Dari kaidah yang seharusnya untuk kita miliki, yaitu hendaknya kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan jangan mengiraukan apalagi mengambil menjadi pedoman hidup orang-orang yang mengatakan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Sunnah. Barang siapa yang mengatakan tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Sunnah, maka dia telah mengambil peninggalan yang sangat berharga. Berarti ia telah mengambil kesengsaraan dan meninggalkan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.